Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita memulai renungan hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapat pencerahan dan kekuatan untuk keluar dari lilitan hutang. Dan pastikan juga untuk subscribe channel Titik Lunas, serta tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bimbing kami agar pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan." Mari kita saling mendoakan agar Allah memudahkan langkah kita menjadi pribadi yang tenang, hemat, dan penuh berkah. Karena titik lunas sejati dimulai dari kesadaran hati. Awal renungan, hidup di antara dua pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada dua hal, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Keduanya tampak mirip, tapi perbedaan kecil di antara keduanya seringkali menentukan apakah kita hidup tenang atau terjerat hutang. Keinginan sering datang dengan rupa indah, namun kebutuhan adalah yang benar-benar memberi manfaat. Dan di antara keduanya, kita diuji oleh kebijaksanaan hati. Ketika keinginan menyamar jadi kebutuhan, lihatlah sekeliling kita. Banyak barang yang dulu kita anggap harus punya, ternyata kini hanya menjadi debu di lemari. Begitulah sifat dunia. Ia pandai menipu, membuat kita merasa kekurangan, padahal sudah cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bangun di pagi hari dengan rasa aman, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk sehari, maka seolah dunia telah diberikan kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa sederhana sebenarnya kebutuhan kita, namun betapa sering kita memperumitnya sendiri. Hutang yang lahir dari keinginan. Banyak hutang bukan karena tak cukup rezeki, melainkan karena tak pandai membedakan keinginan dan kebutuhan. Kita membeli sesuatu untuk mengisi kekosongan hati, padahal hati tak akan pernah penuh dengan barang, melainkan dengan rasa syukur. Sahabat, setiap kali kita menuruti keinginan tanpa berpikir, saat itu juga kita sedang menambah beban di masa depan. Kebutuhan yang menyelamatkan. Kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar menjaga hidup. Makan secukupnya, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang bermanfaat, dan ibadah yang terjaga. Jika kita memprioritaskan kebutuhan, kita sedang menjaga keseimbangan hidup yang Allah ridhoi. Karena kebutuhan membawa kecukupan, sementara keinginan yang tak terkendali membawa kesempitan. Belajar dari kesederhanaan Rasulullah. Rasulullah SAW hidup sederhana bukan karena tak mampu, tapi karena beliau tahu batas antara kebutuhan dan keinginan. Beliau tidur di atas tikar, makan seadanya, namun hatinya selalu lapang dan penuh syukur. Beliau pernah bersabda, "Kekayaan bukan diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kayanya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, bila hati penuh syukur, kita tak akan mudah tergoda oleh keinginan dunia. Ketika hati ingin, tapi akal menyuruh menunda. Ada kalanya kita ingin membeli sesuatu yang tampak menarik, padahal belum tentu dibutuhkan. Disitulah latihan kesabaran dimulai. Cobalah diam sejenak, tarik napas panjang, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar aku butuh atau hanya aku ingin? Jika setelah beberapa hari keinginan itu memudar, maka itu bukan kebutuhan, hanya keinginan yang menyamar. Menunda membeli bukan berarti pelit, tapi tanda kita sedang melatih diri untuk bijak. Bahaya membandingkan diri. Banyak keinginan muncul bukan dari kebutuhan, tapi dari membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat teman punya rumah baru, lalu merasa rumah kita tak layak. Kita lihat saudara berganti mobil, lalu muncul rasa ingin memiliki yang sama. Padahal kebahagiaan bukan kompetisi. Kita hanya perlu menjalani takdir rezeki yang Allah atur dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Hidup di zaman godaan konsumsi. Sekarang, keinginan semakin mudah datang. Iklan berseliweran di ponsel, diskon di mana-mana, semuanya memancing rasa butuh, padahal tak mendesak. Inilah mengapa Islam mengajarkan zuhud,
bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Karena ketika dunia sudah masuk ke hati, maka kita akan selalu merasa kurang, dan disitulah awal dari jerat hutang. Mengatur keuangan dengan kesadaran. Membedakan kebutuhan dan keinginan bisa dimulai dengan perencanaan sederhana. Tuliskan semua pengeluaran wajib setiap bulan. Sisihkan sebagian untuk tabungan dan sedekah. Baru jika masih tersisa, pertimbangkan untuk memenuhi keinginan. Prinsipnya, dahulukan kebutuhan, batasi keinginan. Karena pengelolaan uang bukan soal angka, tapi soal kesadaran dan kendali diri. Ketika keinginan diuji oleh kesempitan, ada masa ketika kita benar-benar tak mampu membeli sesuatu. Hati terasa sesak, apalagi saat melihat orang lain bisa dengan mudah. Namun disitulah ujian sabar yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesempitan hari ini bukan akhir, melainkan latihan agar kita tak dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena di balik sabar, selalu ada pintu rezeki yang Allah buka diam-diam. Rasa cukup adalah kekayaan sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kaya itu karena banyak harta, tetapi kaya adalah hati yang merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sederhana, tapi dalam maknanya. Banyak orang bergaji besar, tapi hatinya terus resah. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tapi penuh syukur. Kekayaan sejati bukan soal jumlah, melainkan kemampuan untuk berkata, "Alhamdulillah, ini cukup untukku." Latihan rasa cukup di kehidupan sehari-hari. Rasa cukup tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan sederhana, seperti tidak tergoda untuk membeli hal yang tak penting. Bersyukur setiap kali bisa membayar kebutuhan dasar. Menahan diri dari iri terhadap rizki orang lain. Setiap kali kita menahan diri dari keinginan yang tidak perlu, kita sedang mendekat pada ketenangan batin dan menjauh dari jerat hutang yang menyesakkan. Bahaya gaya hidup berlebihan. Seringkali hutang bukan datang karena kekurangan, tapi gaya hidup yang melampaui batas kemampuan. Kita membeli demi gengsi, bukan fungsi. Kita berhutang demi dipandang, bukan karena benar-benar butuh. Padahal, semua itu hanyalah ilusi yang melelahkan. Saat gengsi hilang, yang tersisa hanyalah beban cicilan dan hati yang tak tenang. Belajar sederhana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup sederhana, padahal jika mau, beliau bisa hidup mewah. Namun beliau memilih kesederhanaan karena tahu bahwa dunia ini sementara. Beliau tidur di atas tikar kasar, makan dengan apa yang ada, dan tetap tersenyum dalam kekurangan. Kesederhanaan bukan kekurangan, tetapi kekuatan jiwa. Karena hanya hati yang kuat yang mampu menolak berlebihan. Mengajarkan anak tentang kebutuhan dan keinginan. Penting bagi kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai ini sejak dini. Ajarkan anak membedakan antara aku butuh dan aku ingin. Bimbing mereka agar tidak malu hidup sederhana. Karena jika anak terbiasa hidup dengan kesadaran, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bijak mengelola rezeki, tidak mudah tergoda, dan jauh dari lilitan hutang. Menahan diri adalah bentuk kemenangan. Setiap kali kamu menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan, tapi tidak kamu butuhkan, itulah kemenangan kecil yang berarti besar di sisi Allah. Karena menahan diri bukan berarti menolak kebahagiaan, tapi sedang melatih hati agar tidak diperbudak oleh dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Dan begitu pula, orang kuat adalah yang mampu menahan keinginannya. Rizki yang berkah bukan tentang banyaknya. Berkah tidak selalu datang dari jumlah yang besar, tetapi dari rasa cukup dan ketenangan yang menyertainya. Mungkin gajimu tidak sebesar orang lain,
tapi kamu bisa tidur nyenyak tanpa dikejar tagihan. Mungkin hartamu tak banyak, tapi kamu tidak perlu berbohong untuk mempertahankannya. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Evaluasi diri. Apakah aku hidup karena Allah atau karena dunia? Cobalah bertanya pada dirimu malam ini. Apakah aku membeli karena Allah atau karena ingin dilihat orang? Apakah aku berhutang karena kebutuhan atau karena gengsi? Pertanyaan sederhana, tapi bisa membuka jalan menuju kebebasan finansial dan batin. Karena ketika niat diperbaiki, segala urusan pun akan dimudahkan oleh Allah. Hidup lebih ringan tanpa keinginan berlebihan. Bayangkan hidup tanpa keinginan yang menumpuk, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain, tanpa perlu berpura-pura mampu demi terlihat hebat. Betapa ringannya hidup seperti itu, betapa tenangnya hati saat hanya fokus pada yang benar-benar perlu. Disitulah letak kebahagiaan yang hakiki, bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan karena ridho dan rasa cukup. Mari kita tundukkan hati dengan penuh harap dan keikhlasan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami hati yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang Engkau beri. Jauhkan kami dari sifat tamak dan berlebihan. Tuntun kami untuk membedakan mana kebutuhan dan mana hanya keinginan dunia yang menipu. Jadikan rezeki kami berkah, cukup, dan membawa ketenangan. Ampuni dosa kami karena salah mengelola rezeki-Mu, dan bebaskan kami dari setiap hutang yang menjerat jiwa dan pikiran kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika video ini menenangkan hatimu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Titik Lunas agar lebih banyak saudara kita yang menemukan jalan keluar dari beban hutang. Semoga Allah menuntun langkah kita menuju titik lunas di dunia dan di akhirat.